Pak Ya, Asrul. ya, siap Bu. Saya Ya. buka dulu. Ya. Siap Bu, Ya, siap ya. insya Allah ya. Monggo, Insya silakan Allah. dimulai. Oke. Baik, saya buka dulu. Selamat siang, Bapak Ibu hebat di forum Vicon 10201 Kota Semarang. Pada siang ini kita bertemu kembali melalui forum ini pada sesi ke-6 pukul 15 hingga pukul 16 nanti. Untuk sesi ini akan diisi oleh Ibu Heni Julianti selaku presenter. Ibu Heni Julianti, mungkin saya perkenalkan dulu yang bertugas pada siang hari ini, sesi 6. Sebagai presenter adalah Ibu Heni Julianti sebagai guru SMP Nusa Putra yang akan membawakan materi dengan tema dampak buruk membentak anak. Kemudian sebagai moderator ada Bapak Asrul Sani dari SMP Sultan Agung. Kemudian selaku host adalah saya sendiri, Aryawan Sudagiono dari SMK Nusa Putra 1. Nah, melalui forum ini nanti Bapak Ibu akan diajak untuk mencermati dampak-dampak buruk membentak anak oleh presenter. Kemudian nanti silahkan melalui moderator Bapak Ibu berdiskusi. Baik, untuk memulai video konferensi ini, Vicon ini, waktu dan tempat saya alihkan kepada Bapak Asrul Sani selaku moderator. Silakan Bapak Asrul. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah. Ya, Ibu Bapak yang kami hormati, Ibu Bapak guru luar biasa pada siang hari ini. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali di video conference 102 Kota Semarang. Dalam kesempatan sore hari ini, ya, alhamdulillah sudah bersama dengan kita Ibu Heni Julianti, guru bahasa Indonesia dari SMP Nusa Putra, yang pada sore hari ini akan menyampaikan materi tentang dampak buruk membentak anak. Ibu Bapak guru hebat yang berbahagia, membentak mungkin adalah cara yang sering digunakan orang tua ataupun guru agar anak mematuhi apa yang kita inginkan atau Bapak Ibu inginkan, ataupun menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan. Namun kita mungkin terkadang kurang sadar bahwa membentak anak memiliki dampak yang negatif pada anak-anak tersebut. Apa saja hal-hal dampak negatif yang mungkin diciptakan oleh bentakan orang tua, kita akan bahas bersama dengan narasumber atau presenter pada sore hari ini, Ibu Heni Julianti. Untuk Ibu Bapak peserta semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami akan buka sesi tanya jawab setelah penyampaian dari materi. Untuk mempersingkat acara atau penyampaian pada sore hari ini, waktu kami serahkan kepada Ibu Heni Julianti. Monggo Ibu. Ya, terima kasih
Terima kasih Pak Asrul selaku moderator pada siang hari ini dan terima kasih Pak Aryawan selaku host. Selamat siang Bapak Guru hebat, terima kasih masih berada di tempatnya tidak beranjak. Kata Pak Asrul tadi menahan kantuk begitu ya. Mudah-mudahan di siang hari ini kita masih semangat. Yang akan saya angkat tema adalah dampak buruk membentak anak. Jadi Bapak Ibu hebat Kota Semarang, kita sering melakukan yang namanya kegiatan membentak anak. Jadi tujuan membentak itu adalah supaya anak takut, supaya anak menghentikan aktivitas yang dia perbuat, supaya dia mengikuti apa yang kita inginkan begitu. Tapi kita tidak sadar bahwa dengan membentak itu ternyata banyak sekali efeknya dan ini mempunyai dampak panjang Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang sekarang kita mulai sharing bagaimana cara memberikan perhatian kepada anak atau memberikan larangan apabila kita melarang anak tapi dengan tidak cara membentak. Karena membentak ternyata mempunyai efek negatif yang sangat banyak. Baiklah, mari Bapak Guru hebat, saya akan mempresentasikan tentang dampak buruk membentak. Jadi kalau apabila kita bersuara keras atau membentak kepada anak, efek yang pertama yang akan dirasakan anak yaitu atau yang akan dialami anak itu adalah musnahnya sel otak. Jadi bentakan, kemudian perkataan kasar, apalagi disertai tindakan kekerasan fisik, itu akan merontokkan sel otak anak. Bukan hanya satu, namun bisa sampai berjuta-juta sel. Efek jangka panjangnya dapat dilihat pada orang-orang yang ketika kecil itu dibentak. Umumnya mereka lebih banyak melamun dan dalam memahami sesuatu. Bapak Guru hebat, selain musnahnya sel otak ini, jadi anak akan mudah meluapkan rasa marah. Kemudian anak akan mudah panik dan sedih. Mereka biasanya seringkali mengalami stres hingga depresi dalam hidup. Akan tetapi sebaiknya dengan satu pujian, pelukan, dan kasih sayang, maka akan tercipta dampak positif terhadap perkembangan otak anak. Kemudian, dampak yang kedua adalah anak itu akan mudah meniru. Jadi, orang tua itu adalah role model bagi anaknya. Bagaimana kita berperilaku, memperlakukan mereka setiap kecil, itu yang akan mereka tangkap. Jadi kalau kita mendidik anak dengan cara membentak, nanti itu akan terekam di otak mereka dan mereka itu akan menjadi anak yang mudah marah. Jadi dengan marah itu nanti akan terekam di otak anak dan membentuk tindakan serupa seperti apa yang dia alami ketika kecil. Jadi kalau dia sering sering mendapatkan bentakan dari orang tua, maka nanti ketika dia besar, ketika dia dewasa, ketika dia menjadi orang tua, dia nanti juga akan melakukan hal yang sama kepada putra-putrinya. Bapak Guru hebat sekalian, kemudian yang dampak selanjutnya selain rusak anak, kemudian dia akan menjadi tipe peniru, jadi mudah pemarah. Selanjutnya adalah jantung anak ini mengalami kelelahan. Jadi, kenapa bisa anak yang dibentak itu jantungnya menjadi lelah? Nah, dari segi kesehatan, jika mendapatkan bentakan dengan suara yang tinggi, otomatis anak akan kaget. Lalu jantung anak dapat berdetak cepat dan terjadi kelelahan. Apalagi ini terjadi bertahun-tahun atau dalam jangka waktu lama, maka semakin lama jantung anak semakin mengalami kelelahan.
Yang selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat, dampak yang disebabkan karena kita sering memarahi anak, yaitu anak cenderung memiliki kepribadian mudah marah. Jadi apa yang sering dia terima sebagai bentuk kemarahan orang tuanya, sedikit banyak akan menempel pada perilaku. Dia akan tumbuh menjadi anak yang pemarah, emosional, agresif, dan menjadi anak yang sensitif. Jadi hampir tidak mempunyai rasa humor. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah menjadi tipe yang mudah pemarah, hanya digoda sedikit kemudian menjadi pemarah, itu kemungkinan besar ada rekaman dari rumah di mana dia sering dimarahi, sering dibentak. Nanti dia ketika di luar rumah dia juga akan memiliki kepribadian yang mudah marah. Selanjutnya, Bapak Guru Hebat Kota Semarang yang saya hormati, Pak, berikutnya ketika kita sering membentak ke anak-anak kita, baik anak di rumah maupun anak didik kita, yaitu dampaknya cenderung tumbuh menjadi orang yang minder. Jadi anak yang sering dibentak oleh orang tuanya, dia akan menjadi minder. Setiap yang dia lakukan di masa lalu, dia waktu kecil yang dilakukan oleh orang tuanya sering dibentak, dia akan hilang kreativitasnya. Kemudian lalu mendapatkan negatif tanggapan buruk dari orang tuanya berupa tanggapan negatif, dan dia lama-kelamaan akan menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Sehingga apabila dia sering dibentak, itu percaya dirinya itu akan hilang. Kemudian dia akan menjadi orang yang minder di luar sana. Kemudian dampak yang selanjutnya yang akan dirasakan anak ketika dia sering mendapatkan kekerasan baik fisik maupun secara verbal, yaitu yang dibentak dengan orang tuanya dengan nada yang tinggi, dia tidak bisa menghargai orang lain. Si anak ini tidak langsung bisa dibentak, cenderung bersikap dingin. Ia sama sekali tidak peka dengan dirinya, apalagi dengan lingkungannya. Sama sekali tidak menunjukkan perilaku menghargai antar teman dan orang lain. Tentu saja sikap ini dikarenakan karena dia terbiasa diperlakukan dengan kekerasan, sehingga dia tidak, hatinya akan keras dan tidak lembut, sehingga dia tidak akan mudah menghargai orang lain. Ketika dia di rumah tidak merasa dihargai, itulah nanti yang akan dia bawa di kehidupan selanjutnya. Bapak Guru Hebat, yang dampak selanjutnya itu adalah hilangnya kreativitas si anak. Jadi, selain berhubungan dengan rasa kepercayaan diri si anak, kepercayaan diri yang menurun, maka si anak ini sulit untuk melakukan sesuatu yang inisiatif. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia akan ketakutan. Ada perasaan selalu takut dimarahi, kemudian dia takut untuk melakukan sesuatu karena dia merasa bahwa apa yang dilakukan pasti akan salah. Kemudian minatnya itu akan turun. Jadi ketika dia ingin melakukan sesuatu, dia takut terlebih dahulu, kemudian minatnya akan turun, terus otak itu akan membuat pola baru, yakni kreativitasnya mulai menurun dari sebelumnya. Tentu akan berdampak saat, tidak hanya saat dia kecil saja, namun ini akan berlanjut ke dia menjadi remaja, dewasa, dan ketika dia menjadi orang tua, kreativitasnya ini hilang. Jadi si anak ini takut untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu karena yang ada di otaknya itu, yang ada di perasaannya, di alam bawah sadar dia pasti salah dan akan dimarahi. Kemudian dampak selanjutnya dari membentak si anak ini adalah si anak akan mengalami yang namanya depresi. Ini adalah hal negatif lain yang akan dirasakan oleh si anak,
Jadi si anak ini akan merasa tertekan, kemudian si anak ini akan minder, si anak ini merasa bahwa dia tidak berguna, sehingga si anak ini akan merasakan yang depresi. Alih-alih orang tua berniat baik untuk memperbaiki perilaku sang remaja, tetapi dengan cara diteriaki, dihina, dibentak oleh orang tuanya, maka hal ini justru membuat perilaku sang remaja bertambah buruk. Jadilah, marilah Bapak Ibu hebat sekalian. Jadi ada banyak cara yang bisa digunakan untuk menegur anak kita, si anak ini kadang belum tahu mana yang betul dan mana yang salah. Marilah kita sebagai orang tua yang mengetahui, kita mengingatkan dengan cara yang lebih halus, menghindari cara membentak karena masih ada cara-cara lain yang lebih baik, lebih elegan sehingga si anak ini nanti ketika dia besar, kemudian dia dewasa, kemudian menjadi orang tua akan menjadi orang yang lebih baik sehingga tanpa dengan cara membentak atau dengan kekerasan si anak ini akan mengerti bahwa orang tuanya ini menyayangi dia. Kita sayang dengan anak kita, tapi dengan cara membentak itu bukan satu-satunya cara untuk mendidik anak kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Guru hebat. Monggo waktu selanjutnya akan saya sampaikan ke moderator. Monggo Pak Asrul. Iya, terima kasih kepada Ibu Heni Julianti yang sudah menyampaikan materi luar biasa pada sore hari ini. Monggo kami persilakan kepada Ibu Bapak Guru hebat yang luar biasa pada sore hari ini untuk menyampaikan masukan, pertanyaan maksud saya, atau hal-hal yang lain berkaitan dengan materi pada sore hari ini. Kami persilakan, silakan Ibu dan Bapak untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin bisa, memang sebenarnya kita semua sudah mungkin mengerti beberapa akibat dari hal ini ya Ibu. Cuman permasalahannya adalah bagaimana kita bisa cara mengendalikan agar tidak membentak gitu ya Bu. Mungkin bisa diberikan tips-tips khusus untuk mencegah atau paling tidak mengurangi intensitas kita untuk tidak membentak anak. Bu Heni, monggo. Ya, jadi terima kasih Pak Asrul. Jadi ada beberapa cara Pak yang bisa digunakan supaya kita sebagai orang tua juga belajar bahwa dengan membentak itu bukan satu-satunya cara untuk mendidik anak. Kalau kita menemukan anak kita, jadi saya pernah membaca sebuah artikel, kenapa kok si anak ini berbuat yang aneh-aneh ketika orang tuanya berada di rumah. Itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, si anak ini sedang mencari perhatian karena seharian penuh orang tuanya bekerja di luar. Si anak ini meluapkan kekangenannya dengan mencari-cari sesuatu yang aneh-aneh gitu istilahnya. Tujuannya adalah mencari perhatian orang tuanya supaya orang tuanya ini 100% perhatiannya kepada dia, tapi dengan cara apa ya? Dengan cara anak-anak itu sendiri, dengan berbuat yang usil misalnya atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh menurut orang tua. Kemudian yang kedua adalah si anak ini kenapa kok lalu berbuat aneh karena terutama ke ibunya. Jadi yang buku yang pernah saya baca bahwa ibu itu adalah tempat yang paling nyaman buat si anak. Jadi ketika di luar si anak ini harus bahasanya adalah harus memakai topeng begitu Pak, berpura-pura menjadi anak baik atau berpura-pura jadi anak penurut. Ketika dengan ibunya itu dia bisa menjadi dia yang sebenarnya. Ini loh sebetulnya saya ini punya pendapat. Kalau di sekolah diharuskan misalnya ketika ibu guru memberikan, mohon maaf umpamanya bahwa di luar
kamu harus makan sayur ini loh, gitu. Padahal si anak tidak suka sayur. Dengan si ibu ini dia bisa lebih terbuka bahwa ini loh saya sebetulnya tidak suka sayur gitu. Kenapa kok anak-anak itu lebih aneh-aneh dengan ibunya karena si anak ini sedang berada ke zona atau ke orang yang paling nyaman, baik itu ayahnya, baik itu ibunya. Kemudian Bapak Ibu guru hebat, hal yang atau tips ya yang pernah saya lakukan supaya kita tidak membentak si anak ini adalah dengan cara keluar dari area konflik. Biasanya kalau anak ini sudah mulai nganeh-nganei, sudah mencari perhatian, itu atau berulah di rumah, misalnya adalah kita sudah merapikan buku, kemudian tiba-tiba si anak ini memberantaki buku tersebut misalnya, kita akan membuat jengkel. Jadi hal yang pertama saya lakukan itu adalah silakan Bapak guru hebat untuk keluar dari area konflik. Jadi keluar sebentar kalau misalnya si anak ini membuat berantakan rumah, silakan Bapak guru hebat tidak usah membentak si anak. Silakan keluar sebentar di area rumah, mencari udara segar, kemudian menghela nafas. Bahwa yang dilakukan anak kita itu adalah bukan kenakalan tapi kreativitas. Kemudian cara yang kedua adalah dengan berbicara kepada anak. Sampaikan saja kepada anak bahwa Bapak Ibu guru hebat tidak suka dengan apa yang dilakukan anak kita. Misalnya dengan cara melempar-lempar benda atau dengan memberantaki benda-benda yang sudah kita rapikan. Sampaikan saja bahwa, Nak, hari ini ibu itu capek. Tolong ya berbuat manis. Nanti kalau ibu marah, nanti pasti dari kamu juga akan rugi misalnya. Jadi berikan penekanan kepada anak bahwa kita tidak suka dengan yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, beri batas waktu. Batas waktu ini misalnya begini, ketika kita posisi marah, itu kita akan memberikan batas waktu kepada anak untuk menenangkan diri. Contohnya begitu. Ibu sangat marah sekarang. Jadi ibu akan mencuci piring. Nanti setelah mencuci piring, ibu akan kembali ke sini lagi. Jadi karena ibu sedang marah, ibu akan mengalihkan perhatian dulu. Jadi memberi waktu kepada anak untuk merenung istilahnya begitu. Kemudian melakukan perspektif. Perspektif ini adalah menempatkan segala sesuatunya di anak. Si anak ini sudah seharian ditinggal bekerja. Ketika dia meminta jalan-jalan misalnya, kita sudah menjanjikan, oh ya nanti di hari Minggu kita akan nonton film bersama ya. Ternyata di hari Minggu kita ada agenda rapat misalnya, sehingga tidak bisa menemani atau menepati janji untuk ngajak kita ya anak kita itu nonton. Nah, kekecewaan yang anak itu kita harus balik. Bagaimana kalau seandainya kita yang dijanjikan, kemudian orang yang menjanjikan itu mengingkari, kita juga harus tahu perasaan si anak. Kemudian yang selanjutnya adalah gunakan saja cerita. Cerita-cerita misalnya ketika si anak ini tidak mau tidur siang, ibu atau bapak guru hebat bisa menggunakan cerita film. Kemarin itu Upin Ipin tidak tidur siang, kemudian dia pada saat belajar dia itu ngantuk, kemudian tidak bisa mengerjakan PR. Sampai di sekolah ternyata PR harus dikumpulkan. Ternyata Upin Ipin itu tidak mengerjakan karena dia kecapean main di siang hari dan malamnya sudah tertidur pulas sehingga tidak sempat untuk mengerjakan PR misalnya. Sehingga dengan cerita itu si anak bisa, oh iya ya kalau saya tidak istirahat siang, kemudian nanti malam saya tidak bisa belajar, tidak bisa mengerjakan PR paginya. Kalau saya tidak bisa mengerjakan PR, berarti saya akan dimarahi guru. Kemudian yang selanjutnya adalah membayangkan efeknya. Efek yang sudah saya sharekan tadi, Bapak Guru hebat, bahwa ternyata dengan cara membentak, memarahi anak itu banyak sekali kerugiannya, dari yang namanya depresi, kemudian dia akan musnah sel otaknya, kemudian dia akan menjadi peniru, kemudian dia akan
mengalami kelelahan jantung, kemudian dia akan nanti menjadi tipe pemarah, dia akan menjadi anak yang minder, dia tidak akan menghargai orang lain, dan kreativitasnya akan hilang. Jadi dengan membayangkan hal-hal yang buruk terjadi di masa depannya, insya Allah nanti kita bisa akan mengontrol emosi kita untuk melakukan hal yang kurang baik terhadap anak kita maupun anak kita. Itu Pak Asri. Iya, Halo, eh, ya. halo ya, terima kasih Bu. Iya. Ini mungkin hal-hal yang sangat detail yang sudah dijelaskan tadi, ada mungkin kita yang mungkin baru ya bagi kita untuk teknik pengalihan dan perspektif yang tadi sudah disampaikan luar biasa tadi. Memang menahan tips untuk menahan amarah atau menahan bahwa kita untuk tidak membentak. Baik Ibu Bapak Guru Hebat, ada beberapa pertanyaan ini atau komentar. Kami izin bacakan ya Bu ini. Iya, monggo Bapak. Iya, ini dari Bapak atau Ibu instruktur ini dari VCI 102 Semarang. Bila anak tidak pernah dibentak sesekali, apa tidak bisa membuat anak manja? Ya, artinya kalau kita tidak pernah membentak, apakah anaknya itu nanti nggak jadi manja begitu Bu? Jadi seperti misalnya bila sudah tidak sopan di luar batas, kalau dibiarkan apakah anak justru menjadi tidak baik? Ya, artinya kan berarti apakah dengan tidak membentak sama sekali malah justru membuat anaknya manja? Monggo mungkin bisa dijelaskan. Kemudian Iya. ada sambungan lagi dari Pak Ari. Pak Ari menanyakan sebaliknya. Bagaimana jika kita sudah terlanjur sering membentak? Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Gitu, Bu. Yang satu, kalau tidak dibentak apa enggak bikin manja? Yang satunya lagi, kalau sudah kita sering bentak, itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, terima kasih. Monggo Bu ini. Iya. Terima kasih untuk instruktur serta Pak Ari atas pertanyaannya. Jadi untuk yang sekali lagi untuk yang membentak ini bukan sama sekali tidak membentak, men. Tapi jangan sering-sering. Jadi ketika anak itu melakukan hal yang kecil, misalnya adalah anak yang sudah kita larang tidak usah mengambil minum menggunakan gelas yang terbuat dari kaca misalnya, awas nanti kalau pakai itu nanti kalau pecah loh, sudah diingatkan ternyata si anak ini ngeyel, istilahnya begitu. Delala iya, ternyata pecah gitu. Jadi tidak langsung kita membentak, tidak, tapi beri pengertian kepada si anak ini bahwa iya kan, kalau dikasih tahu orang tua itu makanya nurut begitu. Tapi jangan pernah yang namanya 100% tidak pernah membentak. Membentak itu bukan dalam artian membentak dengan nada yang keras misalnya. Dengan kata-kata yang kasar begitu. Jadi membentak anak itu misalnya sesekali saja kalau anak ini sudah keterlaluan misalnya melempar ketika dia marah melempar orang tuanya menggunakan piring misalnya. Wow, itu sangat kurang ajar sekali dan itu perlu yang namanya dibentak. Kemudian dengan cara membentak daripada kita teriak-teriak, kemudian pegang si anak ini, jadi tangannya ya apa pundaknya dipegang, tatap matanya, kemudian beritahu bahwa itu adalah yang kamu lakukan itu tidak baik, yang kamu lakukan itu tidak sopan. Gitu. Kemudian tapi memberi penekanan marah, tapi tidak dengan cara membentak. Karena kalau marah dan membentak itu beda ya, Mem ya. Kalau yang marah itu teriak-teriak, kemudian suaranya keras, kemudian biasanya kalau orang yang marah-marah itu kata-katanya kasar. Sedangkan kalau yang kita memarahi anak itu beda. Kalau memarahi anak itu bisa tegas, dengan memberikan contoh bahwa ini loh yang kamu lakukan salah gitu. Itu memang teriak seringnya mau membentak gitu. Kemudian yang saya rasakan pada saat itu adalah saya takut kepada bapak saya. Jadi
terbuka kepada dengan bapak saya bahwa misalnya bapak saya itu adalah perokok, sampai sekarang perokok. Saya tidak mempunyai keberanian untuk apa ya, mengkritik istilahnya begitu. Pak, sudahlah, nggak usah ngerokok. Ngerokok itu tidak baik bagi kesehatan. Saya tidak berani mengkritik beliau gitu loh. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya sampaikan kepada bapak saya bahwa ketika saya marah, kemudian saya sampaikan, loh, kan bapak itu kalau ngajari saya itu teriak. Saya ikut-ikutan teriak atau ya, kan itu yang diajarkan bapak. Ketika saya memarahi anak saya dengan teriak-teriak, saya balikan kepada bapak saya. Itu yang saya dapatkan dengan ilmu dulu gitu. Kemudian saya sharing dengan bapak bahwa dengan cara membentak-bentak itu bukan cara yang terbaik. Melainkan bicara dari hati ke hati. Walaupun anak saya masih kecil, jangan pernah menganggap anak itu masih kecil. Jadi ajak saja bicara, entah dia mudeng atau tidak mudeng. Saya yakin yang namanya anak kecil kalau diajak bicara itu pasti lama kelamaan itu dia akan tahu. Gitu. Jadi kalau sudah terlanjur membentak ya berarti mulai sekarang kita mulai mendekatkan diri ke anak-anak kita. Biasanya anak-anak yang lebih dekat ke orang tuanya itu lebih terbuka. Jadi kita kalau kita sering membentak anak kita, yang rugi nanti kita sendiri, Pak Ari. Jadi anak tidak terbuka, anak selalu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita tidak memberi bisa mengontrol. Biasanya kalau anak yang sudah takut dengan orang tua, apa yang dia lakukan di rumah, di luar ya apa yang dia itu tidak cerita ke orang tua, sehingga orang tua tidak bisa mengontrol anak. Gitu. Begitu Bapak, kurang lebihnya jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Heni. Tadi pertanyaannya ternyata bukan dari Mem Nining tetapi dari Pak Eko. Iya, jadi Oh gitu, geng, geng, iya, geng. iya, mungkin Iya, pertanyaannya terima kasih Pak Eko. dari Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Aryawan yang telah menyampaikan dan tentunya terima kasih juga kepada Ibu presenter pada sore hari ini yang sangat luar biasa menjelaskan dengan detail dengan berbagai tips dan berbagai pengalaman-pengalaman sharing pengalaman yang sangat luar biasa tadi untuk mengatasi anak-anak yang mungkin sudah kalau kita sudah terlanjur terlanjur sering dibentak ya bagaimana cara menanggulanginya tadi sudah disampaikan pada kita semua. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu dan Bapak guru luar biasa yang lain, kami persilakan. Monggo. So, kalau memang sudah tidak ada, ini ada satu pertanyaan lagi ini terhadap anak yang sudah terlanjur sering dibentak tadi bagaimana penanggulangannya sudah dijelaskan yang jantungnya berdetak lebih cepat. Tidak hanya yang dibentak, tapi juga yang membentak. Oh ini komentar ya. Tentu ya Pak. Kita membentak itu karena awalnya berawal dari hati kita ya mungkin ya hati kita yang kurang berkenan. Kemudian kita membentak dan setelah kita membentak tentunya jantung juga akan berdetak lebih kencang. Apakah ada kaitan seperti itu tentunya Bu Heni, monggo. Oke, terima kasih Bapak Guru hebat. Pastinya ya Pak ya. Jadi kalau kita marah itu pasti kita akan mengalami detak jantung yang lebih lebih cepat gitu. Rasa jengkel itu juga pasti ada juga gitu. Jadi ya ada kaitannya tidak hanya yang dibentak tapi juga membentak pasti ada itunya, pasti ada hubungannya gitu loh Pak. Jadi dengan ini kita belajar supaya kita tidak gampang yang namanya membentak gitu Pak. Karena kalau kita kan juga nanti kan lebih sehat kalau tidak sering membentak. Ngoten Pak Azrul. Oke, ya, terima kasih. Ya, ini nanti ini Bu Nining berkomentar. Nah, setelah ini lihat Vicon Smart Angry-nya, Mem. Ya, Vicon Smart Angry-nya. Betul sekali Bu ini
Ibu dan Bapak Guru yang luar biasa, waktu tak terasa, ngantuk pun jadi hilang berkat presenter yang sore hari ini yang sangat luar biasa, dan tak terasa waktu masih tersisa kurang lebih 10 sampai dengan 13 menit lagi. Kami, jika tidak ada pertanyaan lagi dari Ibu dan Bapak Guru luar biasa, kami kami mohon berkenan kepada Ibu Heni Julianti selaku presenter pada sore hari ini untuk menyampaikan simpulan-simpulan secara singkat atas apa yang sudah disampaikan pada sore hari ini, ditambah juga dengan beberapa pertanyaan dan masukan pada sore hari ini. Kami mohon pada Ibu Heni, monggo. Ya, terima kasih Pak Asul. Saya akan menyimpulkan kegiatan kita, sharing kita pada siang hari ini, pada sore hari ini, yaitu tentang dampak buruk membentak anak. Yang dapat saya simpulkan adalah hendaknya kita perlu menyadari bahwa dunia anak jauh berbeda dengan orang dewasa. Berikanlah pengertian ketika ia melakukan kesalahan dalam bentuk lain yang mudah dipahami oleh anak, supaya energi kita tidak terbuang sia-sia. Tujuan kita tercapai dan anak paham apa yang kita maksudkan. Mari belajar bersama mengontrol emosi untuk kebaikan si kecil, untuk kebaikan anak kita, anak generasi penerus bangsa ini, dan kita pasti bisa. Karena dengan emosi bukan satu-satunya menyelesaikan masalah. Ngoten Bapak Asrul. Iya, terima kasih. kasih. Iya, terima kasih sekali kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni Julianti dari SMP Nusa Putra Semarang. Dan dengan disampaikannya simpulan pada sore hari ini, berakhir pula sesi Vicon pada sesi sore hari ini. Terima kasih atas semua Ibu dan Bapak Guru hebat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu instruktur, para peserta, dan lain sebagainya. Semoga apa yang sudah kita lakukan pada sore hari ini mendapat keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Baiklah Ibu dan Bapak, kami serahkan kembali room Vicon pada sore hari ini kepada host kita sore hari ini, Bapak Aryawan Sudagiono, dan salam dari saya, don't miss it our next Vicon. Kita berjumpa kembali di sesi-sesi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hebat sekalian yang masih semangat di sore hari Sabtu ini. Terima kasih telah kita dengarkan diskusi dan presentasi melalui Vicon sesi 6 ini yang telah disampaikan oleh presenter Ibu Heni Julianti dari SMP Nusa Putra. Kemudian selama Vicon ini berlangsung dimoderatori oleh Bapak Asrul Sani dari SMP Sultan Agung Semarang. Kemudian juga setelah selesai, maka kami juga berterima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu hebat semuanya yang tetap bersemangat hingga Sabtu sore ini. Kami mohon maaf apabila terjadi beberapa hal, mungkin ketidaknyamanan, ketidaksempurnaan, itu semua juga mudah-mudahan tidak kami sengaja, ataupun yang kami sengaja, sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud untuk membuat tidak nyaman. Sekali lagi, terima kasih dan selamat bertemu kembali melalui Vicon sesi-sesi berikutnya. Kemudian
Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.